manajemen gitu, sudah memperoleh mata kuliah manajemen strategik gitu ya. Sehingga di mata kuliah ini saya sambil sedikit menjelaskan sebenarnya manajemen strategi itu bicara apa gitu. Mengkaji apa, mempelajari apa. Nah, nyambungnya kan berarti penelitiannya ya terkait dengan itu semua gitu. Nah, ini kalau ngomong strategi, saya langsung ke sini saja. Nah, kalau kita bicara mengenai strategi, ya, kita ngomongnya strategi pada satu korporasi. Ya, corporate strategi. Gitu ya. Itu kita bisa mengklasifikasikan strategi berdasarkan tingkatannya. Yang bisa saya gambarkan secara sederhana seperti ini. Di level tertinggi ini adalah level korporasi. Teman-teman boleh melakukan penelitian strategi di level korporasi ini. Nah, tingkat korporasi. Level korporasi ini fokusnya kemana? Level korporasi ini fokusnya adalah memikirkan unit-unit bisnis yang dimiliki oleh korporasi itu. Misal ini hanya contoh. Sebuah korporasi memiliki 3 unit bisnis. Bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, atau memiliki 3 SBU. Strategic Business Unit. Ya. Level korporasi itu memikirkan korporasi ini mau masuk pada bisnis apa. Itu dipikirkan di level korporasi. Yang slide sebelumnya tadi sebenarnya bicara pengertian, tapi kalau mulai dari pengertian nanti malah bingung. Memikirkan mau masuk ke bisnis apa. Memikirkan juga apakah hanya mau masuk pada satu bisnis saja atau mau masuk pada berbagai bidang bisnis. Itu strategi di level korporasi itu berpikir tentang itu. Sehingga teman-teman nanti penelitiannya juga bisa ke sana, meneliti ke sana. Jadi fokusnya adalah pada bagaimana membangun portofolio bisnis atau portofolio usaha. Itu ketika kita ngomong ini baru mau membangun bisnis. Ketika bisnisnya sudah jalan, maka ya memikirkan unit-unit bisnis yang ada di bawahnya ini. Bisnis 1 mau diapakan, bisnis 2 mau diapakan, bisnis 3 mau diapakan, termasuk, oh ini ada peluang bisnis baru, saya mau masuk di bisnis yang baru, membuka bisnis yang baru, itu adalah keputusan di tingkat korporasi. Corporate level strategi. Itu di level korporasi. Penelitiannya boleh di level ini. Ya, misalnya saya contohkan Sidomuncul. Kalau yang orang Semarang tahu Sidomuncul, tapi saya kira orang Indonesia ya tahu Sidomuncul lah. Gitu ya. Meskipun itu berhobis di Semarang, tetapi saya kira sudah menjadi perusahaan yang nasional yang cukup besar. Ya. Sidomuncul itu dulu memutuskan hanya masuk pada satu bisnis, yaitu bisnis jamu, obat-obatan herbal. Tetapi belakangan Sidomuncul masuk pada unit bisnis yang lain, misalnya masuk di properti, masuk di perhotelan dengan membuat hotel tentrem misalnya. Itu keputusan di level korporasi. Gitu. Jadi contoh strategi di level korporasi dalam implementasi ya, yang orang sering menyebut grand strategi begitu, misalnya ya sama keputusan untuk masuk pada satu bisnis, strategi konsentrasi pada satu bisnis, atau keputusan untuk menjadi multi bisnis. Itu contoh strategi di level korporasi. Ya, kemudian contoh yang lain, misalnya
Kalau konsentrasi satu bisnis itu kan lawannya diversifikasi. Strategi diversifikasi. Keputusan untuk masuk pada berbagai bidang bisnis. Itu contoh implementasi strategi di level korporasi. Keputusan untuk membuka satu bisnis, keputusan investasi, itu adalah strategi di level korporasi. Tetapi keputusan untuk menutup satu unit bisnis, likuidasi misalnya, itu adalah contoh strategi di level korporasi, keputusan di tingkat corporate. Gitu. Jadi penelitiannya boleh di level itu. Nah, yang kedua, korporasi itu, orang ketika ngomong korporasi konotasinya selalu multi bisnis. Kalau multi bisnis itu punya banyak bisnis nih, contohnya misalnya 3. Nah, maka level kedua adalah level bisnis. Kalau di level korporasi fokusnya adalah bagaimana membangun portofolio bisnis, maka di level bisnis ini fokusnya adalah bagaimana menciptakan daya saing pada produk dan pasar tertentu tergantung pada bisnisnya. Setiap bisnis ini hidup di dalam industrinya. Bisnis 1 ya hidup dalam industrinya bisnis 1, bisnis 2 hidup dalam industrinya bisnis 2, dan seterusnya. Misalnya bisnis 1 tekstil, ini perusahaan tekstil, maka dia hidup dalam industri tekstil. Bisnis 2 misalnya elektronik, bergerak di bidang elektronik, maka dia hidup dalam industri elektronik. Fokusnya adalah bagaimana supaya bisnis saya bisa eksis dalam industrinya. Tidak terlempar keluar dari industrinya, atau bahkan tidak sekedar eksis, tetapi bisa memperbaiki posisinya, atau bahkan bisa unggul dalam industrinya. Tadi kalau Mas Joko Rianto bilang strategi bersaing. Nah, ini masuknya di strategi level bisnis. Bagaimana supaya bisnis saya bisa kompetitif dengan yang lain. Tidak hanya kompetitif, supaya posisinya menjadi makin baik. Bagaimana supaya unggul. Bagaimana, dan seterusnya. Nah, jalan untuk menjadi berdaya saing, jalan untuk menuju unggul itu kan jalannya banyak sekali. Gitu. Nah, itu kan strateginya, strategi untuk menjadi unggul, strategi untuk berdaya saing melalui apa saja. Nah, itu kalau mau bikin 1 juta penelitian saja ya bisa. Gitu ya. Karena untuk menjadi berdaya saing itu kan bisa melalui apa saja. Berdaya saing tadi misalnya melalui aspek SDM-nya. Aspek SDM yang bagaimana yang bisa, atau strategi di bidang SDM yang bagaimana yang akan membuat organisasi menjadi berdaya saing, menjadi unggul dari aspek pemasarannya. Misalnya, kira-kira strategi marketing seperti apa yang akan membuat bisnis saya menjadi berdaya saing dan unggul. Dari aspek keuangannya misalnya, pengelolaan keuangan, dari aspek riset and development-nya, dari banyak, dari aspek inovasinya, dari banyak hal. Kalau ngomong marketing di breakdown lagi. Marketing bisa ngomong marketing mix, gitu ya. Produk, harga, distribusi, dan promosi. Oh, saya mau unggul melalui strategi produk, misalnya. Oh, saya mau unggul melalui strategi harga, misalnya. Oh, saya mau unggul dengan cara nah, banyak hal kan. Ini kita teliti lagi di kedalamannya. Tetapi melihatnya dari perspektif strategi. Bedanya di situ. Nah, kemudian setiap bisnis ini kan didukung oleh fungsi-fungsi. Ya, fungsi ini tergantung bisnisnya. Ini contoh saja fungsinya ada 4, misalnya fungsi research and development, fungsi keuangan dan akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi humas, fungsi apa lagi. Ya, boleh kan setiap bisnis kebutuhannya beda-beda. Nah, panjenengan juga bisa meneliti di level fungsi ini, strategi level fungsi.
Sehingga apa? Penelitian strategi itu menjadi sangat luas. Menjadi sangat luas. Gitu. Sehingga pilihannya banyak. Gitu. Nah, yang banyak dilakukan, orang itu memang banyak meneliti di level bisnis ini. Gitu. Strategi di level bisnis, kebanyakan gitu. Banyak orang menulis begitu, tapi ya di level korporasi sebenarnya banyak, di level fungsi ya banyak sekali. Gitu. Oke, itu kita lihat dari satu sisi ya, satu sisi yaitu tingkatan strategi. Artinya penelitiannya ruang lingkupnya bisa ke sana. Sekarang kita lihat ruang lingkup penelitian strategi dari proses manajemen strategi. Ya, proses manajemen strategi ini cerita tentang bagaimana sih sebuah keputusan strategi itu dibuat. Bagaimana sebuah keputusan strategi itu disusun. Ya. Nah, kalau digambarkan proses manajemen strategi itu seperti ini. Nah, ada 3 tahapan di dalam proses manajemen strategi. Yaitu ada tahap formulasi, ya, strategi formulation, ada tahap implementasi atau strategi implementation, dan ada tahap evaluasi. Artinya apa? Teman-teman bisa melakukan penelitian dalam ruang lingkup manajemen strategi yaitu pada tahap formulasi. Bagaimana sebuah strategi itu disusun, diformulasikan, dibuat. Tadi misalnya ada yang menyinggung SWOT, gitu ya. SWOT itu adalah tools, instrumen, alat yang dapat membantu pengambil keputusan untuk bisa memformulasikan strategi. Alatnya tidak hanya SWOT, instrumennya tidak hanya SWOT, ada banyak sekali instrumen. Nah, ini kalau di level formulasi, bagaimana sebuah keputusan strategis itu dibuat supaya organisasi sampai pada keputusan strategis yang tepat. Ini tahap formulasi, penelitiannya bisa di tahap formulasi, bisa di tahap implementasi. Nah, tahap implementasi atau tahap penerapan. Strateginya sudah diformulasikan, sudah disusun, sudah dirumuskan, sudah diputuskan. Nah, strategi yang baik, strategi yang hebat sudah dipilih, hasilnya belum tentu seperti yang diharapkan. Kalau gagal dalam implementasi. Bagaimana supaya implementasinya sukses? Nah, berarti panjenengan meneliti di level implementasi. Atau bagaimana implementasi yang efektif? Apa yang harus dilakukan supaya implementasinya berhasil? Karena tahap formulasi dan tahap implementasi sama pentingnya. Keputusannya baik, kalau gagal implementasi nggak ada gunanya. Tapi kalau keputusannya salah, mengimplementasikan sesuatu yang salah juga nggak ada gunanya. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi panjenengan bisa meneliti di tahap implementasi, juga bisa meneliti di tahap evaluasi strategi. Atau penelitiannya melingkupi ketiganya, formulasi, implementasi, dan evaluasi ya boleh. Gitu. Nah, perlu dilihat tahap formulasi itu meliputi apa, tahap implementasi meliputi apa, tahap evaluasi meliputi apa. Gitu. Nah, ini nanti detail masing-masing. Nah, teman-teman memang harus sambil membaca buku manajemen strategi banyak. Buku manajemen strategi saya merekomendasikan bukunya Fred David, bukunya Michael Heath, bukunya Thomas Hunger, bukunya Thompson, bukunya Robinson, banyak sekali. Ya. Jadi
ruang lingkupnya menjadi sangat luas, sehingga jangan khawatir kehabisan ide. Jangan khawatir, wah nggak ada jurnalnya, karena ruang lingkupnya sangat luas di manajemen strategi ini. Nah, tentu teman-teman nanti ambil sebagian saja. Ambil sebagian, oh saya mau meneliti implementasi strategi misalnya. Oh saya mau meneliti implementasi strategi pada level bisnis misalnya. Oh saya mau meneliti implementasi strategi pada level fungsi misalnya. Supply chain tadi siapa Mbak Tita ya? Supply chain itu berarti strategi di level fungsi. Gitu. Supply chain management. Itu ya, semoga ada gambaran. Ya, ada gambaran dengan saya sampaikan dua ruang lingkup tadi. Ruang lingkup berdasarkan level strategi dan ruang lingkup berdasarkan proses manajemen strategi. Proses pengambilan keputusan strategi. Di level formulasi, level perumusan, itu kan dimulai dari organisasi atau perusahaan itu mengembangkan visi dan misi. Yang diformulasikan itu visi dan misi. Visi dan misi dikonkretkan pada penetapan tujuan-tujuan. Tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Untuk mencapai visi dan tujuan dirumuskanlah strategi. Ya. Jadi bagaimana supaya organisasi atau perusahaan sampai pada keputusan yang tepat? Apa yang harus dipertimbangkan? Di sini misalnya harus mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal. Ini kan SWOT. Dan ini SWOT supaya sampai pada keputusan yang tepat. Visinya tepat, tujuannya tepat, strateginya tepat. Level perumusan. Sehingga nanti sampai pada keputusan, oh strateginya apa. Nah, setelah diputuskan kan dijalankan, diimplementasikan. Oh, supaya sukses dalam implementasi harus ada apa? Oh, pengalaman manajer sangat menentukan misalnya. Oh, dukungan sumber daya manusia sangat menentukan. Oh, apalagi, wah ini sangat luas. Meneliti tentang implementasi strategi ini juga sangat luas. Setelah itu, bisa meneliti di level evaluasi untuk mengukur apakah kinerja yang diharapkan itu bisa tercapai atau tidak. Target bisa tercapai atau tidak, evaluasi. Apa yang membuat tidak tercapai? Strateginya yang salah atau implementasinya yang kurang efektif? Atau ada faktor apa yang membuat misalnya kinerja tidak tercapai misalnya. Jadi levelnya menjadi banyak. Oke, ini hanya contoh korporasi ya. Misalnya Indofood ini sebagai sebuah korporasi, ya dia masuk di CPB, Consumer Branded Product Group. Nah, Noodle Division, Dairy Division, Snack Food Division, Food Seasoning Division, dan seterusnya. Punya dia Tata Niaga Gandum, Bogasari Group. Dia juga punya agribisnis, dia punya distribution group, dia dan lain-lain. Ini Indofood ini sebagai korporasi. Ini unit bisnisnya. Nah, unit bisnis ini nanti didukung oleh fungsi-fungsi. Ini hanya contoh. Nah, ini contoh korporasi yang lain. Misalnya Astra. PT Astra Internasional dia punya divisi otomotif. Divisi otomotif ini, wah, perusahaannya banyak. Dia punya divisi financial service.
punya divisi alat berat. Dia punya divisi agribisnis. Ya, dan seterusnya. Ini korporasinya Astra International. Ini level bisnis ini. Ini level bisnis. Level bisnis. Nah, setiap bisnis ini didukung oleh fungsi-fungsi. Gitu. Nah, semua mengalami proses manajemen strategi mulai dari tahap formulasi, tahap implementasi maupun tahap evaluasi. Nah, jadi semua bisa diteliti. Nah, ini fokus analisis dari 3 level strategi tadi. ARAS itu sama dengan level atau tingkatan. Di level korporasi, ya, ini fokus analisisnya adalah bagaimana membangun portofolio bisnis. Nah, instrumen analisis yang bisa digunakan misalnya analisis portofolio bisnis ada tahap input, tahap pencocokan, tahap pengambilan keputusan. Ini instrumen untuk membantu memformulasikan strategi. Di level divisi fokusnya pada bagaimana membangun daya saing. Instrumennya analisis industri dan strategi generik antara lain. Masih ada instrumen-instrumen yang lain. Di level fungsi, fokus analisisnya adalah produktivitas sumber daya yang ada pada masing-masing fungsi untuk mendukung bisnisnya masing-masing. Instrumennya tergantung fungsinya. Setiap fungsi punya instrumen sendiri. Nah, ini kalau di level korporasi tadi ini untuk membantu formulasi itu ada instrumen analisis ini. SWOT termasuk di dalam. Nah, gitu. Nah, ini kalau bicara mengenai ruang lingkup tanggung jawab, hierarki tujuan dan strategi. Siapa sih pengambil keputusannya, siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya. Di sini mulai dari dewan komisaris, manajer korporasi, manajer bisnis, manajer fungsi. Nah, ini nantilah, ini kita bahas lebih jauh di mata kuliah manajemen strategi. Tetapi yang terpenting adalah ruang lingkupnya di sini dan di sini. Ketika teman-teman mau meneliti dari perspektif atau dari sudut pandang manajemen strategi. Oke, itu sedikit gambaran. Harapannya sih ada gambaran ya. Dengan saya tampilkan 2 gambar tadi, ruang lingkupnya kemana, bisa kemana penelitiannya. Nah, kira-kira yang ditanyakan tadi, di awal tadi, menurut saya masih nyambung semua. Mau supply chain, oke. Mau Mas Hendra tadi di level formulasi, oke. Pak Joko mau strategi bisnis, oke. Siapa tadi? Mas Fauzi tadi investasi gitu ya? Strategi investasi. Apa? Investasi Mas siapa? Ya, berarti itu di SDM ya tadi dari sisi SDM itu lebih ke implementasi strategi tadi. Maksudnya lebih di implementasi strategi misalnya. Jadi masih masuk. Nah, tinggal sekarang baca jurnalnya. Baca jurnalnya. Anjurannya selalu ketika mau memulai penelitian itu mulai dengan membaca jurnal. Ya, tertarik dulu bidang apa, terus membaca jurnalnya. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu kan hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam sebuah artikel, diubah dari laporan penelitian diubah menjadi tulisan atau artikel ilmiah. Gitu, diringkas. Sehingga di jurnal itu pasti sudah ada background-nya. Kenapa kok
pengen meneliti itu? Alasannya apa? Kok dianggap penting, kenapa? Gitu ya. Justifikasinya bagaimana sehingga penelitian tentang satu hal itu perlu dilakukan. Itu di latar belakang. Pasti sudah ada rumusan masalahnya. Di jurnal itu. Masalahnya apa toh yang ingin dipecahkan, yang ingin dicari solusinya. Kemudian pasti ada metodenya. Ada metodenya. Ada teorinya. Dan sekaligus ada hasilnya. Ada kesimpulannya. Sehingga kita ikuti alur yang ada di jurnal itu. Di penelitian prinsipnya begitu. Kita menulis nanti mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teorinya apa, metodenya apa, data yang dibutuhkan apa, alat analisisnya apa. Kemudian setelah itu semua ditetapkan kan dianalisis. Dianalisis dapat hasilnya, disimpulkan. Orang meneliti itu kan begitu. Jadi di jurnal itu sebenarnya kan, oh seperti itu ya. Nah, gitu. Maka caranya pasti baca jurnal, itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca jurnal, itu kita akan tahu penelitian mengenai satu topik itu sudah diteliti sejauh mana. Dari jurnal itu akan kelihatan celah-celahnya. Kelemahannya apa, kekurangannya apa, yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oh itu yang mau saya tutup kelemahan itu. Celah itu yang mau saya tutup. Gitu. Sehingga saya mengatasi kelemahan yang ada di jurnal-jurnal yang pernah ada. Atau ada banyak jurnal panjenengan mensintesakan. Oh saya mensintesakan ini. Jurnal A melihat dari sudut pandang A, jurnal B menurut dari sudut pandang B, jurnal C dari sudut pandang C, saya melihat dari sudut pandang ABC. Nah, misalnya seperti itu. Jadi makanya gunanya membaca jurnal kesan. Sama dengan membaca contoh penelitian terdahulu. Cuman kalau jurnal itu kan sudah teruji, sudah dipublikasikan. Gitu. Itu gambaran awal dari saya. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan, silahkan. Ya, ya. Mas Joko Rianto. Ya. Sudah kita setting dari awal. Kita setting dari awal permasalahan. Jadi penelitian itu kan selalu berangkat dari masalah. Masalah apa toh yang akan saya pecahkan? Masalah apa toh yang ingin saya cari solusinya? Kan begitu. Nah itu rumusan masalahnya itu kan sudah kita setting sejak awal. Pertanyaan penelitiannya sudah kita setting sejak awal di bab 1. Nah kita fokus pada rumusan masalah, pada pertanyaan penelitian yang sudah kita setting dari awal. Itu. Oh iya, iya. Jadi penelitian itu harus nyambung dari latar belakang sampai kesimpulan. Gitu. Ya fokus, sejak awal fokus. Ya. Ya, betul. Betul. Ye, ye. Ye, Mas Joko Rianto. Ada yang lain komentar apa gitu? Pertanyaan boleh kalau ada. Pak In, izin bertanya Pak In. Ya Mbak Tita silakan. Kalau terkait masalah jurnal itu sebanyak-banyaknya atau ada minimal dalam artinya kayak gini Pak.
saya kan pernah coba pernah baca jurnal terkait supply chain. Mm-mm. Gitu kan ada beberapa aspek tuh yang mempengaruhi. Contohnya kayak dari segi harga, Ya, terus pengiriman, ya, terus metode pembayaran. Nah itu kan di dalam jumlah itu sendiri kan nanti kita kan akan seperti kata Pak Indro tadi bilang, kita mungkin ada celah, salah satunya ya, kita yang melengkapi. Nah itu nanti kayak masuk ke formula mungkin ya, itu nanti metode penelitian tuh kayak misalnya ada kuesioner di dalamnya. ya, Apa kita tuh kayak membuat pertanyaan baru atau kita ngambil dari jurnal yang sudah ada atau pengamatan gimana gitu. ya. Kita ngambil dari jurnal yang sudah teruji. Iya. Semuanya atau kita ngadep yang hanya yang berkaitan atau Ya yang relevan, yang berkaitan. Iya. oke. Iya. Nanti tolong dibantu Pak In. Ya, ya. Pastilah kan teman-teman ini nggak buat sendiri, buatnya kan bareng dengan pembimbing. Iya. Ya, gunanya pembimbing kan untuk ditanya-tanya, untuk teman diskusi gitu. Ya, terima kasih banyak Pak In. Ya, ya. Oke, ada yang lain? Yang penting begini. Yang penting teman-teman itu fokus. Yang penting dikerjakan terus, dimulai. Ya mulai sekarang ini mulai dan terus berlanjut. Jangan berhenti karena begitu berhenti mau mulai lagi susah. Itu permasalahannya. Terus kalau nggak mulai-mulai, nanti terus merasa wah sudah tertinggal dengan yang lain. Gitu. Ya. Memulainya itu yang ya harus mulai sekarang menulis. Intinya begitu. Sebentar, baterai saya habis. Oke, kalau belum ada saya mau share materi lagi. Sudah muncul ya? Sudah Pak. Sebentar, mau saya slideshow kok. Ya. Oke. Tadi gambaran ruang lingkup. Sekarang saya mau memberikan sedikit gambaran. Teman-teman pasti semua pernah menyusun skripsi. Kalau S1 itu menyusun skripsi, S2 menyusun tesis, S3 menyusun disertasi. Ya. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi sebenarnya kalau sudah pengalaman membuat skripsi ya nggak akan kesulitan kok membuat tesis. Gitu. Pada prinsipnya sama. Ya. Ketiganya sama, hanya tentu kedalaman yang berbeda. Ya. Kedalaman yang berbeda dan ruang lingkup. Ya, ruang lingkup penelitian skripsi, tesis, dan disertasi yang berbeda. Nah, kita lihat tiga tipe penelitian itu ya. Skripsi misalnya. Penulisan skripsi bagi mahasiswa S1 bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam penulisan ilmiah secara baik dan benar. Jadi yang penting kalau di S1 itu mahasiswa bisa membuat penelitian ilmiah dengan logika yang benar. Nyambung dari latar belakang sampai kesimpulan. Dan logikanya
bisa menjelaskan logikanya. Tidak harus kompleks, tidak harus ada riset gap, apalagi teori gap, enggak. Fenomena saja dasarnya boleh. Tetapi bisa menjelaskan latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, teorinya apa, metodenya apa, gitu ya. Hasilnya bagaimana, kesimpulannya apa, itu nyambung, tidak harus kompleks. Dasarnya fenomena saja boleh. Latihan menelitilah kalau di S1. Tapi logika bagaimana membuat sebuah karya ilmiah itu bisa dipahami. Nah, itu targetnya di mahasiswa S1. Di tesis, ya, mahasiswa S2, maaf, penulisan tesis lebih bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah secara mendalam. Jadi, apa yang membedakan dengan skripsi? Teorinya lebih kuat di tesis. Ya. Yang kedua, kalau di tesis itu telaah pustakanya, membaca jurnalnya tadi lebih banyak. Ada riset gap-nya, kan gitu. Tulisan tesis yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah secara mendalam. Nah. Jadi dasarnya ada fenomena, ada riset gap. Nah. Yang ketiga, disertasi. Disertasi lebih bertujuan untuk membangun teori baru. Gitu. Kalau di S1 lebih pada membangun logika saja. Tesis ini lebih pada pengembangan ilmu, ya. Di situ, di sini membangun teori baru. Ya. Bedanya di situ. Nanti kita lihat lebih jauh. Nah, ini. Ya, roadmap masalah penelitian. Kalau di penelitian skripsi S1 dasarnya fenomena. Fenomena data di lapangan, artinya ada kondisi real di lapangan yang menggambarkan masalah sehingga perlu dicari solusinya. Latar belakang masalahnya berdasarkan fenomena bisnis di lapangan. Ya. Kalau S2 tesis dasarnya adalah riset penelitian-penelitian terdahulu, ya, kemudian kita cari celah-celahnya tadi. Ada gap dari penelitian terdahulu sehingga kita cari celahnya untuk memperbaiki. Sehingga pengembangan ilmu. Sementara kalau S3 membangun teori baru, jadi gap-nya itu adalah gap teori. Nah, itu latar belakang masalahnya yang kemudian dikonstruksi menjadi rumusan masalah yang akan dipecahkan atau dicari solusinya. Ini gambaran perbedaan ketiga tadi. Kemudian tahapan proses penelitiannya tiga-tiganya sama. Ya, tahapan proses penelitian itu selalu diawali dari problem discovery and definition. Penemuan dan pendefinisian masalah. Jadi misalnya Mbak Tita dan Mas Indra itu di adikarya. Ya, di adikarya ada masalah apa sih? Yang selama ini, atau di bidangnya Mbak Tita ada masalah apa? Ini loh terkait dengan supply chain itu masalahnya gini. Masalahnya itu kan namanya fenomena. Nah, setelah itu, kan itu mau dipecahkan supaya masalah itu dapat solusinya harus bagaimana. Nah, ketika kita membaca literatur berarti masalahnya di supply chain. Coba tuh tak cari jurnal-jurnal supply chain. Kan gitu. Orang meneliti mengenai supply chain itu sudah meneliti apanya saja. Nah, gitu. Ada celah apa di penelitian-penelitian terdahulu itu. Maka ketemulah itu riset gap sebenarnya.
Nah, setelah ketemu masalahnya membuat desain penelitiannya. Riset desain, apakah mau diteliti secara kuantitatif atau mau diteliti secara kualitatif. Gitu ya. Nah, setelah ditetapkan, dibuat desain penelitiannya, dan kita ambil sampel. Sampling. Ambil data lah sebenarnya. Kan tidak keseluruhannya kita teliti, bagian yang kita teliti, maka kita sampling. Setelah data ya sampling ya mengumpulkan data gathering. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis. Kalau dianalisis kan ada hasilnya, dibahas, disimpulkan. Setelah disimpulkan kan kita ada temuan. Oh, temuannya ini kan dalam rangka memecahkan masalah tadi. Begitu seterusnya. Ini tahapan proses penelitian itu seperti ini. Skripsi, tesis maupun disertasi sama. Hanya tingkat kedalamannya berbeda. Kalau di skripsi nggak perlu ada riset gap. Cukup dasarnya fenomena. Kalau tesis harus ada riset gap. Kalau disertasi harus ada teori gap. Tujuannya beda. Di skripsi yang penting logika berpikir, oh nyambung dari awal sampai akhir, memecahkan satu masalah sederhana. Cukup. Di tesis lebih kepada pengembangan ilmu, artinya sudah menelaah peneliti-peneliti sebelumnya, melihat kelemahan-kelemahannya, melihat celah-celahnya, kemudian apa sih kelemahan-kelemahan itu. Maka ada riset gap-nya. Di disertasi lebih dalam lagi. Tidak hanya fenomena dan riset gap, tetapi ada dasar teori yang riset. Ada teori gap. Tetapi tahapan prosesnya sama seperti ini. Dari menemukan masalah itu, membuat desain penelitiannya, melakukan sampling, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan, dan kemudian memperoleh temuan, ada temuannya. Yang temuannya ini menjadi solusi terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan sejak awal. Jadi penelitian itu sekali lagi berangkat dari masalah, tidak mencari-cari masalah, tidak mengada-adakan masalah. Gitu. Oke. Gitu, semoga ada gambaran lagi. Tadi gambaran ruang lingkupnya. Ya. Kemudian gambaran proses melakukan penelitiannya. Kan gitu. Sehingga teman-teman paling mudah gitu ya. Kalau yang sudah bekerja itu ya penelitian di tempat kerjanya. Paling mudah. Karena tahu, oh di tempat saya ini masalahnya itu ini. Gitu. Itu masalah realnya, namanya fenomenanya. Nah, setelah ketemu fenomenanya, dicari jurnalnya, dicari riset gap-nya. Gitu. Oh, kalau dalam bahasa jurnal ini istilahnya ini. Gitu. Pasti ada. Masalah apapun jurnalnya pasti ada. Gitu. Nah, setelah itu nanti ikuti alurnya jurnal itu. Alurnya jurnal itu diikuti. Gitu, ada komen lagi, pertanyaan? Pak In, izin bertanya. Ya. Untuk itu, panduan penyusunan tesisnya ada tidak ya? Ada. Oh ya, ada. Coba ya saya kirim di grup ya. Nanti saya kirim di grup soft copy-nya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada komentar yang lain?
Jadi mata kuliah ini kalau di Undip ya, kalau di Undip itu tugasnya adalah harus membuat riset output 1 dan riset output 2. Riset output 1 ya, itu panjenengan diminta membuat kalau di Undip ini cerita, saya nggak akan menugasi panjenengan riset output 1 dan 2. Langsung riset output 2. Jadi riset output 1 itu melakukan telaah jurnal. Diminta membaca jurnal yang senada, ya, minimal 10 jurnal, artinya dengan topik yang sama, kemudian nanti dari 10 jurnal itu dibuat menjadi satu tulisan. Memadukan 10 jurnal itu ya. Nah, tapi membahas mengenai yang sama, misalnya mengenai supply chain ya, mengenai supply chain semua 10 jurnal. Nah, gitu, yang senada. Itu riset output 1. Riset output 2-nya adalah membuat proposal penelitian yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Gitu. Nah, saya langsung riset output 2-nya. Nanti tugas akhir ujian mata kuliah ini adalah teman-teman mengumpulkan proposal penelitiannya yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Yang sudah ditulis dengan sungguh-sungguh sehingga nanti tinggal dilanjutkan ke tesis gitu loh. Istilahnya sambil menyelam minum air gitu ya. Sambil belajar tapi ngirit mikir tesisnya nanti. Gitu. Jadi lulus mata kuliah ini ya harusnya proposalnya jadi gitu. Tinggal dilanjutkan di tesis gitu loh. Itu kalau di Undip 2 saya hanya menugasi 1 nanti di tugas akhir. Kalau mau 2 untuk mid ya bisa sebenarnya, tapi saya khawatir nanti pada mengeluh wah tugasnya banyak gitu loh. Saya terus terang ada kekhawatiran itu gitu. Jadi, padahal itu sebenarnya tugas itu berguna untuk teman-teman sambil menyelesaikan tesisnya. Karena kalau meringkas jurnal-jurnal itu nanti itu masuk di bab 2-nya sebenarnya. Riset output 2 itu otomatis membuat riset output 1 sebenarnya. Gitu. Tapi ngumpulkannya sekali nanti di akhir. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Seandainya belum, tugasnya begini. Teman-teman seminggu ini membaca, kemudian membuat kerangka. Minggu depan disampaikan. Minggu depan disampaikan, oh Pak, ini kerangka rencana penelitian saya. Bentuknya mau gambar boleh. Model, gitu ya. Misalnya kuantitatif kan model. Variabelnya apa saja, hubungannya bagaimana, gambarnya seperti apa. Boleh. Dalam bentuk tulisan ya boleh. 1 lembar gitu. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar. Kerangka ringkasan penelitian yang akan saya lakukan. Gitu. Kalau hari ini belum ada ide atau idenya masih terbatas sekali, harapan saya minggu depan idenya itu sudah lebih jelas. Gitu. Ada gambarnya, ada kerangkanya. Gambar tok boleh, minggu depan disampaikan ini loh Pak, rencana gambar penelitian saya modelnya seperti ini. Hubungannya seperti ini, variabelnya ini gitu ya. Nanti diberi masukan oleh teman-teman dan saya berikan masukan. Gitu? Ya, silakan. Ya, judulnya, variabelnya, gambarnya. Hubungan antar variabel itu kan digambar.
Gambarnya pakai kotak-kotak boleh, pakai bunder-bunder boleh gitu ya. Dihubungkan. Kira-kira seperti atau masih berupa alur berpikir. Ada masalah begini, harapannya begini, mau dipecahkan begini, gitu, boleh. Ya kalau sebaiknya ya, sebaiknya sudah ada jurnalnya. Misalnya jurnalnya baru 1 ya nggak apa-apa. Ya, lebih, iya toh, iya. Itu untuk kepentingan teman-teman semua, supaya nanti oh itu bisa dikembangkan, bisa itu dilanjutkan, oh ditambahi ini, oh apa kan gitu, kita masukan dari teman-teman maupun masukan dari saya. Itu ada lagi yang mau disampaikan? Pertanyaan? Kalau belum, itu saja. Itu saja untuk tugas minggu depan. Tapi dibuat semuanya. Jadi kalau semuanya buat nanti progresnya bareng gitu loh. 9 orang progresnya bareng terus. Gitu. Bebas, coba dibuat dulu. Dibuat dulu. Jadi, ya dibuat dulu nanti. Ya, ya. Itu kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, yang saya sampaikan malam ini hanya itu. Terima kasih sudah hadir. Semoga yang saya sampaikan ini memberi gambaran, tidak membuat bingung, gitu ya. Tetapi memberikan gambaran, meskipun gambarannya masih sedikit. Ya iya, wong baru ketemu 1 ya, gambarannya masih sedikit tentu saja. Gitu. Gitu, apakah cukup teman-teman? Cukup, Pak. Ya, ya memang harus dari bingung dulu. Ya. Oke. Minggu depan saya berikan contoh-contoh. Ini memang belum saya berikan. Supaya panjenengan mengkonstruksi dulu. Nanti konstruksinya panjenengan kayak apa? Oh ini loh contohnya gitu. Gitu. Baik teman-teman, saya dokumentasi sebentar. Mumpung komplit ini. Ya fotonya, nah fotonya yang terbaik. Saya screenshot 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya untuk diskusinya malam ini. Selamat membaca jurnal, mencoba menyusun kerangka penelitian. Minggu depan kita diskusikan. Ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Indah. Terima kasih Pak. Saya live ya. Tutup ini. Terima kasih Pak.